Oke, selamat datang di part 3 di series Berdoa Aja. Kalau kalian belum nonton part 1, part 2, aku link di bawah. Jadi part 3 lebih tentang bagaimana kita membantu teman kami saat mereka curhat tentang kesehatan mental. Menurut aku, banyak orang, be it dokter, orang tua, adik kakak, atau teman yang mungkin menyarankan berdoa aja tuh karena mereka nggak tahu gimana cara lain untuk membantu teman kita yang mungkin lagi curhat tentang kesehatan mental. Jadi ini tuh sesuatu yang topik yang sangat penting yang menurut aku seharusnya diajarin di sekolah ya, gimana caranya kita membantu satu dengan lain. Jadi Mbak Rati memberi tips-tips sangat bermanfaat dan sangat-sangat useful, so langsung aja nonton. Oke, sekarang kita udah at the end of the interview dan ini yang pertanyaan yang sebenarnya akan ditunggu-tunggu. Yang tadi Mbak mention ya, dari tadi kayak orang tua mau teman-teman kita itu kalau mereka suruh nyaranin berdoa aja tuh mungkin karena that's what they know, itu apa yang mereka tahu gimana ngebantu orang lagi stres gitu kan ya Mbak. It's because they don't know how else to help somebody else gitu ya Mbak. Jadi gimana caranya kita ngebantu teman kita yang sedang curhat tentang kayak their mental condition atau sedang stres gitu ya Mbak? Ya. Oke, jadi yang pertama yang paling penting itu justru adalah kita harus punya dulu kesediaan untuk mendengarkan gitu, terkait dengan apa yang memang mereka rasakan gitu. Jadi jangan kasih nasihat-nasihat atau penghakiman dulu, karena gini, kadang-kadang itu orang tuh datang ke kita, dia mungkin bukan berarti dia nggak punya prior knowledge tentang how to deal with the problem gitu loh, tapi artinya mungkin mereka cuma butuh tempat buat bercerita untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi memang yang pertama sekali harus kita lakukan itu kita harus membuka hati kita, membuka telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan sepenuhnya. Dan yang kedua yang juga penting itu adalah validasi emosi. Jadi kalau dalam proses konseling itu yang biasanya akan saya lakukan pertama kali, bahwa kita berusaha untuk memahami, bahwa kamu feel sad about apa gitu. Jadi artinya adalah kita mencoba untuk memberikan dia sebuah normalisasi ya, bahwa dalam kondisi seperti itu tuh mungkin memang sulit ya gitu. Atau misalnya kalau ada teman kita habis putus gitu ya, ya pasti berat lah buat lo ya, udah punya hubungan bertahun-tahun sama dia misalnya gitu ya. Jadi artinya adalah kita melakukan sebuah validasi emosi. Jangan sampai ketika misalnya dia bercerita terus kita langsung lo aja yang mungkin baperan gitu kan, atau misalnya lo aja yang mungkin lebay gitu. Nah itu tuh justru membuat orang yang pengen bercerita tuh jadi kayak feel down, jadi mungkin mereka feel depressed, jadi mungkin malah lebih ke berarti memang kayaknya nggak ada orang yang bisa memahami aku gitu. Nah gitu, jadi itu akan membuat kondisi mental health mereka mungkin getting worse gitu loh ya. Gitu. Jadi tadi keinginan buat mendengarkan, validasi emosi. Terus gini, Jeng, kalau misalnya ada juga kan yang kita tuh bisa melihat kondisi teman kita sedang nggak bagus, tapi dia sedang tidak siap buat bercerita. Nah itu nggak apa-apa sebetulnya. Jadi kita cukup tunjukkan sinyal bahwa kita ada bersama mereka gitu. Jadi kita kasih tahu juga bahwa kamu kalau ada apa-apa, aku ada ya di sini ya. Kamu kalau udah siap bercerita, aku akan dengerin apa yang akan kamu ceritain gitu ya. Jadi nggak perlu maksa juga kalau misalnya dia kelihatan sedih, tapi dia belum mau bercerita dia sedih karena apa. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita ready dan siap untuk membantu dia kapanpun saat dia butuhkan. Seperti itu. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya ternyata kita melihat ada tanda-tanda yang agak membahayakan, misalnya entah mungkin self harm atau mungkin sampai ke pikiran-pikiran buat mengakhiri hidup gitu ya. Nah, itu sangat penting untuk buat support system di antara orang-orang terdekatnya dia. Jadi entah mungkin misalnya kita koneksi sama teman yang lain untuk mengawasi perkembangan si teman kita ini gitu ya, atau kalau keluarganya itu cukup concern dengan dia, ya kita terkoneksi dengan keluarganya untuk mengawasi jangan sampai dia melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan gitu. Jadi untuk pertolongan pertama ketika misalnya kita lihat ada sesuatu yang mungkin akan buruk terjadi seperti itu. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi tadi Mbak udah mention just sometimes orang tuh cuman mau ada orang lain mendengar ya. Jadi tempat curhat, tempat mungkin let go of that
like emotional Exactly, burden. betul, Nah, betul, iya. betul. Terus yang kedua Mhm, validasi mhm, emosi ya, biar dia mhm, mhm. you have to make sure they know that it's okay Iya, untuk rasa iya, sedih, iya, it's iya, okay iya, iya, untuk iya. rasa marah gitu ya Mbak, whatever Betul, that they're betul. feeling Iya, tuh iya, bukan iya. karena kamu gila, it's like Iya, emang iya, kamu betul. seharusnya sedih Mmm, karena baru putus atau emang kamu sedih iya, iya, karena nggak heeh, lulus gitu heeh. ya Mbak. Iya, iya, betul. Terus Mhm, yang mhm, ketiga tadi mhm. Mbak bilang, apa namanya, make sure, you can build your support systems Iya, around iya, it, iya, apalagi betul. kalau, teman kamu ini, show signs that Yes, ingin exactly. suicide atau Iya, iya, self-harm gitu, coba iya, build iya, like a iya, good support system. iya, iya, Mungkin juga iya. penting Mhm, untuk kita mhm, mention kali ya Mbak, it's okay mhm. if kamu merasa kamu nggak bisa ngebantu teman kamu dan Iya, betul, mendorong dia betul. untuk mencari bantu Ke profesional, profesional, heeh. exactly, itu poin yang betul, betul. Jadi Karena kalau pas mhm, misalnya udah kondisinya kita lihat, kayaknya kita juga, nggak sanggup buat mengatasi sendiri, karena kan kita juga perlu tahu boundaries kita juga ya. Kita mhm, misalnya sudah merasa cukup lelah secara psikologis mendampingi dia, iya, maka ya mungkin bisa juga kita suggest dia untuk, datang ke profesional, yang akan bisa lebih membantu dia mhm, ya, entah mungkin, konselor atau misalnya, psikolog atau, iya. psikiater gitu, seperti itu kurang lebih. Mhm. Iya, aku, Iya, mhm, itu banget sih sama that point karena, mhm, mhm, mhm. di sini ditekankan ya Mbak di Iya, Australia iya, kayak kalau kamu emang betul. kamu harus tahu batas kamu, Iya, it's okay untuk betul. dorong dia untuk mencari Iya, professional help. exactly, betul, Mmm, betul. Hmm, Mungkin ada any more tips Mbak yang mungkin kalau mhm, lagi ada orang yang, mhm. apa ya, lagi curhat mungkin kita balesnya Iya, apa Mbak? iya, Kayak kalau dia udah iya, panjang iya, lebar gitu ya dari iya, 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 WhatsApp gitu, kita balesnya iya, mungkin iya. kita sometimes suka bingung mau balas apa gitu. Iya, iya, Mungkin aku iya, iya, kasih iya, contoh iya, ya iya. kayak, Iya, iya, "Aduh aku heeh. se-down banget nih, I don't know why I Mmm, feel so down, mhm, aku mhm, harus mhm, mhm. ngapain?" Gitu. Oke, iya, iya, iya. Biasanya kalau udah panjang gitu, coba ditanya aja, "Oke, jadi kamu sedang merasa apa?" Gitu. Jadi kita kayak apa ya, kayak berusaha untuk memparafrase juga apa yang, apa Mhm. namanya, sedang Iya dia iya. sampaikan gitu. Oke, jadi kamu artinya sedang punya masalah sama orang tua kamu misalnya. Oke, Mhm. jadi kamu merasa down karena kamu baru putus. Jadi gitu. Jadi kita kayak melakukan Mhm. sebuah, apa namanya, ya itu sih, kayak mengulang sedikit kembali cerita dia itu apa dari sudut pandang kita, Iya. dan kita mungkin bisa tawarkan juga kamu pengen ngobrol lebih banyak lewat telepon misalnya, atau Mhm kamu, mhm. butuh waktu untuk bisa proses itu, atau misalnya aku cukup tanggepin dari WA aja gitu. Jadi artinya Iya, adalah kita mhm. tunjukkan sign juga gitu, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang mungkin, dia Yes. butuhkan. Karena Iya. seringkali kita melakukan sesuatu yang mungkin dia memang nggak butuhkan gitu. Misalnya Heeh kita heeh. langsung suggest, "Kamu langsung ke psikolog aja ya," mungkin dia sebenarnya belum butuh ke sana gitu. Jadi artinya Heeh. kita perlu perlu tahu juga apa sih yang sedang dia butuhkan dengan dia Iya. bercerita itu ke kita, Mhm. Aku gitu. agree banget sih, Mbak, karena kayak by Mhm, kita mhm. mungkin summarize Iya, balik apa iya, yang dia curhat gitu ya, betul. Iya, itu iya, show iya, that kita mhm. emang mendengar, kita emang mengerti. Exactly, Terus yang betul, kedua tadi yang betul. kayak, Mhm, mhm. sometimes orang kalau kita bilang kayak, "Udah kamu ke psikolog aja," atau langsung bantu Mhm, mhm. profesional, Iya, 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 sometimes iya. mereka malah jadi, sama sama ininya, sama berdoa aja nggak sih, Mbak? Iya, Sama betul, kayak, iya, betul, "Jadi kamu betul. nggak mau dengerin aku?" Gitu kan. Iya, iya. Jadi, Betul, apa betul yang Mbak tadi banget, bilang heeh. sih, it's important juga nanya mereka, "What can Iya, I do for you?" I betul. think that's the Yes, best thing exactly. Mhm, you can mhm, do tuh mhm, untuk nanya mhm. kayak, "What do you want Iya, me to say? What do you want me to iya, do?" betul. Definitely communicate itu sih, ya Iya, kan, Mbak? iya, 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 Oke, exactly. well thank you banget, Mhm. Mbak, itu tips-tipsnya Iya. semua ini banget, penting banget. Terima kasih banget, Mbak, udah Thank you juga, ngeluangin waktu Jen. lagi. Mbak, ada Iya. mungkin closing statement atau any Ya closing statement apa ya, intinya adalah, sometimes it's okay to not feel okay, gitu mhm, ya. Jadi yes. artinya, kita perlu tahu juga apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kalau misalnya memang butuh bantuan, reach out orang-orang terdekat Mhm, kamu, tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa mereka mungkin tidak cukup suportif, ya mungkin bisa cari mental health profesional. Dan buat kita yang mungkin sering dapat, curhatan terkait sama masalah teman kita, perlu ingat juga bahwa setiap orang itu mungkin punya kebutuhan beda-beda. Jadi kita pun mhm, sebagai teman juga perlu belajar apa yang sedang dia butuhkan pada iya. situasi itu dan sehingga kita bisa memutuskan langkah apa yang paling tepat untuk membantu dia. Kurang lebih gitu. Oke, sip. Terima Oke, kasih, sip. Ya, Mbak. oke.